Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak Ustaz, gimana kabar antum semua, sehat? Alhamdulillah ya. Ustaz apresiasi ya, Ustaz apresiasi, Ustaz istilahnya senang lah ya, senang bangga melihat antum masih mau ikut Zoom seperti ini ya. 1 tahun ya, kita Zoom terus ya Bang ya, hampir 1 tahun ya. Udah pernah nggak lihat muka Ustaz langsung antum-antum semua di sini? Belum ya? Mungkin jumpa kalau langsung nggak tanda ya. Ya, kita memang inilah ujian hidup ya. Ujian hidup nggak terfikirkan sebelumnya. Ustadz pun nggak membayangkan menjadi seorang guru akan mengajar seperti ini. Mengajar melalui daring ya, 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Tapi sebelum antum udah daring dulu. Sebelum antum masuk SMP kemarin tuh udah daring juga sebenarnya. Ya. Kurang efektif, kita akui kurang efektif atau kurang maksimal ya, kurang ada seperti apa ya, keterikatan antara guru dan murid seperti ini ya, dari layar ya, dari handphone. Tapi ya kita, itulah ujian tadi anak ya, anak-anak Ustadz, antum harus mempelajari juga tentang kehidupan ini ya. Nggak tahu kedepannya juga antum bakal menerima ujian yang beda dari sekarang ya, dan kita tidak pernah menduga sebelumnya ya. Ya itulah, tapi antum, Ustaz apresiasi antum ya, bangga sama antum masih mau mengikuti pembelajaran seperti ini. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita bisa masuk ya, karena udah ada dari pemerintah saran untuk divaksin ya, guru dan murid divaksin agar kita kebal terhadap virus corona ya. Mudah-mudahan dengan vaksin itu nanti kita bisa masuk dan tidak ada resiko apapun ya. Ya berdoalah ya agar tahun depan bisa masuk. Oke, kita lanjut pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita kemarin tentang pola hidup sehat ya, tentang pola perkembangan tubuh remaja, perkembangan tubuh remaja, bab 9 ya. Kita sekarang memasuki bab terakhir, yaitu tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Bukunya ini Ustaz bacakan dari PDF ya, buku PDF. Antum semua udah dapat buku PDF-nya? Nah, kalau belum silakan nanti japri Ustaz, WA Ustaz ya. Atau WA wali kelas juga. Wali kelas sudah Ustaz kasih. Udah dibagiin di grup. Tapi kalau belum, boleh japri Ustaz biar Ustaz kirim ke antum buku PDF-nya. Nanti kalau pada saat ujian antum bisa mempelajarinya. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ya, tolong dengarkan ya anak Ustaz ya. Bentar aja kita ini belajarnya. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Apakah hubungan antara makanan dan kesehatan? Hubungan antara makanan dan kesehatan, yang pertama ya, guna makanan. Guna makanan yaitu tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan ya. Tubuh manusia bisa berkembang karena ada zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak atau harus atau wajib memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi ya. Zat makanan atau zat gizi sama artinya ya. 6 macam zat gizi makanan antara lain ini yang diperlukan oleh tubuh kita mutlak ya. Jika salah satunya tidak ada, maka kita bisa kekurangan zat gizi atau zat makanan. Yang pertama adalah A. Hidrat arang atau karbohidrat.
Hidrat arang atau karbohidrat? Yang kedua adalah lemak. Yang kedua adalah lemak, ya. Yang ketiga adalah protein. Yang ketiga adalah protein. Yang keempat adalah mineral. Mineral, dan garam-garam. Mineral dan garam-garam. Kemudian yang kelima adalah vitamin. Kemudian yang keenam adalah air, ya. Air. Nah, jadi salah satunya ini nggak boleh nggak ada dalam tubuh kita. Kita kalau hanya makanan yang berkarbohidrat, makanan yang berlemak, makanan yang berprotein, tapi tidak ada mineral, tidak ada vitaminnya, maka tubuh kita juga kurang sehat. Ya. Kita beda sama ya. Ini adalah zat gizi atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Zat gizi atau zat makanan. Zat gizi atau zat makanan nggak nampak ya sama mata kita ya. Jangan kita pikir kita makan ubi misalkan gitu kan. Oh inilah ubi ini semua ini zat makanan itu. Tidak. Dia hanya bisa dilihat oleh mikroskop ya. Dia sangat halus. Makanya kalau seseorang memakan sesuatu makanan, telur, ya, nasi, ubi, gitu kan, pisang, itu yang diserap oleh tubuh hanya sari-sari makanannya, ya, sari-sari makanannya nggak bisa kita lihat, ya. Yang bisa menguraikannya adalah atau memisahkan zat makanan dan ampas makanan tersebut adalah tubuh kita, ya. Ampasnya apa? Yaitulah yang keluar dari dari anus kita ya, waktu kita BAB itulah yang keluar, ya. Hanya tubuh yang bisa memisahkannya. Nggak kelihatan kita di mana zat makanan itu. Apakah misalkan di dalam pisang, apakah di tengah-tengahnya zat mineralnya itu, zat vitaminnya, nggak tahu kita, atau di pucuknya atau di kulitnya gitu kan, nggak kelihatan ya. Kalau di lab baru kelihatan dia zat-zat makanannya itu ya. Kemudian tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan ya. Jadi makanan atau zat gizi makanan ini dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan ya. Kalau tumbuh-tumbuhan biasanya itu berhubungan dengan vitamin ya, mineral ya. Tidak ada lemaknya kalau tumbuhan. Tumbuhan biasanya itu vitamin, mineral. Kalau lemak, karbohidrat itu biasanya dari hewan ya. Hewan seperti daging kambing, daging lembu itu banyak mengandung karbohidrat. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Ya, tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Maksudnya, misalkan ada nasi, ya, ada nasi. Itu dalam nasi tidak semuanya ada zat makanan pada nasi tersebut. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, tidak ya, beda-beda dia. Misalkan nasi ada karbohidrat ya, ada proteinnya. Lemaknya di mana? Lemaknya ada pada telur, ada pada daging. Vitaminnya di mana? Vitaminnya ada pada sayur, ada pada buah. Nah seperti itu. Tidak ada satupun makanan yang komplit zat makanan atau zat gizi ada pada makanan tersebut ya, tidak ada. Makanya dari itu kita harus mengkonsumsi makanan yang berbeda-beda. Makanya kita sering waktu SD ya, waktu SD antum mendengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Harus dia beda-beda dia makanannya, jenis makanannya agar sempurna zat atau zat gizi atau zat makanan yang kita konsumsi. Apa aja itu 4 sehat 5 sempurna? Pertama apa? Ayo Nafis, apa aja Nafis?
Mirza, Rizik, Hanif. Masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Pertama? Hah? Pertama apa? Makanan pokok, ya kan? Nasi, jagung, ubi, ya kan? Yang kedua? Sayur. Ya, lauk pauk lah bisa ya. Yang kedua lauk pauk, tempe, tahu, telur. Yang ketiga? Sayur, Masya Allah ya. Sayur bayam, sayur kangkung, sayur kol, sayur kubis, sayur wortel, terong, tomat. Ya tomat ya buah lah ya, bisa katakan buah ya. Yang keempat, Masya Allah, buah-buahan benar ya. Buah jeruk, manggis, sirsa, buah alpukat, buah terong Belanda, buah melon, lemon ya, segala macam. Kelima terakhir, susu. Siapa yang jawab tadi itu? Masya Allah, pandai ya. Ayo, Masya Allah ya. Ya? Kenapa kalau minum susu nak? Oh gitu, kalau merah terus jadi kayak mana matanya? Gatel gitu ya? Oh gitu. Oh, alergi. Udah coba konsumsi susu kambing gitu? Oh sama aja gitu reaksinya, tetap merah matanya. Oh, coba udah konsultasi ke ahli kesehatan, misalkan dokter gitu, disarankan minum susu apa? Apa kata dokternya, minum susu apa? Nggak bisa? Afwan nggak dengar saat gluter? Oh gluten. Apa itu maksudnya itu gluten? Oh Masya Allah, siapa itu suaranya? Pinter itu, kandungan dari susu katanya. Itu ya ada yang seperti itu, nggak masalah. Kan 4 sehat. Kalau 4 udah sehat nggak masalah ya. 5 sempurna ya, 5 sempurna. Jadi kalau nggak ada sempurna ya tetap sehat juga. Karena udah 4 sehat kan, ya udah nggak masalah ya. Karena kakek-kakek kita zaman dahulu nggak pernah minum susu pun sehat-sehat kok. Hanya susu ibunya yang diminum ya kan. Orang tua dulu itu mana sanggup dia beli susu elemen, susu apa? Itu kita coba tanya, mana ada, dia hanya minum teh manis, kopi, ya. Tapi dia sehat-sehat aja, ya, nggak masalah. Itu tidak suatu yang sangat apa namanya, nggak urgen lah, nggak bahaya gitu kan. Yang penting kita sudah mengkonsumsi ASI ibu kita, nggak masalah, ya. Kemudian setiap orang kan beda-beda. Ada yang dia alergi susu macam antum. Kalau Ustadz beda, ada juga Ustadz alerginya. Ustadz alergi makan makanan yang mengandung protein tinggi, ya, atau zat purin yang tinggi. Contohnya udang, kepiting. Itu Ustadz kalau sedikit aja enggak ya. Tapi kalau konsumsi yang misalkan makan udang gitu ya, makan udang Ustadz makan 1 porsi, atau makan kepiting 2 ekor aja, 2 ekor kepiting, oh Ustadz udah gatal-gatal badan Ustadz gatal, muka Ustadz gatal. Nah seperti itu. Ada yang seperti itu, tubuh tidak bisa menerima ya. Kemudian ada yang dia tidak bisa mengkonsumsi cabai. Ada, kalau mengkonsumsi cabai perutnya sakit. Nah seperti itu ya, beda-beda ya. Yang penting antum konsumsi 4 itu tadi, harus nasi, sayur, lauk pauk, sama buah-buahan. Harus 4 itu wajib ya. Kekurangan salah satunya, maka kekurangan juga kita zat gizi atau zat makanan. Kemudian dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan ya. Makanan mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama, membangun dan memelihara tubuh, ya. Kemudian B, memberi tenaga kepada tubuh. Kemudian C, mengatur proses faali tubuh ya. Apa sih maksudnya membangun dan memelihara tubuh?
Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pertumbuhan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya kan otot, darah, otak, organ tubuh lainnya ya. Jadi organ tubuh paling cepat berkembang pada saat 5 tahun ke bawah ya. Pada saat 5 tahun ke bawah itu sangat membutuhkan anak-anak, membutuhkan daging, membutuhkan susu, membutuhkan telur ya untuk membentuk organ-organ tubuhnya, pembentukan tulang ya. Kalau sampai anak umur 5 tahun ke bawah dia kekurangan zat gizi makanan, maka dia akan terjadi namanya gizi buruk. Gizi buruk. Antum tahu gizi buruk enggak? Dia perutnya buncit. Iya, perutnya buncit, badannya kurus. Nah, seperti itu. Sangat membutuhkan tubuh membutuhkan zat-zat makanan atau zat gizi pada saat 5 tahun ke bawah. Itu paling sangat membutuhkan ya. Jangan sampai anak kecil tersebut kekurangan asupan gizi, nanti namanya gizi buruk, perutnya buncit, matanya kuning ya, itu susah diobati kalau seperti itu. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian tubuh yang rusak atau hilang ya. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya bila kehilangan darah akibat luka, kuku dan rambut yang aus atau rusak, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu berolahraga. Dalam hal ini pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk membentuk jaringan-jaringan otot ya. Jadi selain pada masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan misalkan balita, antum ini pun masa pertumbuhan ini sampai nanti usia kira-kira umur 22 tahun, antum ini masih masa pertumbuhan. Tulang antum masih bisa berkembang, daging antum, otot antum masih bisa berkembang sampai usia 22 tahun ya. Nanti kalau usia antum sudah 22 tahun ke atas, udah susah antum tinggi ya. Maka dari itu dari sekarang kalau ingin tinggi, rajin berenang, rajin berolahraga, rajin restock atau pull up, dan makan makanan yang bergizi agar tulang antum bisa makin tinggi atau berkembang ya. Zat-zat makanan juga berguna untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Misalkan antum sedang luka, kalau antum sedang luka tersayat pisau misalkan gitu kan, luka antum itu diperbaiki oleh jaringan yang ada dalam kulit antum. Itu perlu juga makanan ya, perlu juga makanan untuk mengganti proses tadi dari protein, mineral ya, seperti itu. Kalau antum makanannya tidak dijaga, antum kalau luka sikit itu susah keringnya ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang kekurangan gizi, apabila dia mengalami luka itu susah sembuh. Lukanya itu kering atau lukanya itu susah kering, membusuk dia. Seperti itu karena dia kekurangan gizi atau kekurangan zat makanan yang berguna untuk memperbaiki sel-sel yang rusak pada tubuhnya dia. Ya, seperti itu ya. Kemudian B, memberi tenaga kepada tubuh ya. Udah pasti antum tahu ya kalau tubuh pasti memerlukan tenaga. Tenaga dari mana? Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, dari mineral, semua. Yang keenam tadi berguna untuk tenaga. Paling sedikit vitamin ya. Vitamin dan mineral ya. Vitamin, mineral itu dibutuhkan sedikit. Memang dibutuhkan tubuh pada saat menggunakan tenaga, tapi hanya sedikit. Yang paling banyak adalah hidrat atau karbohidrat. Nah, itu hidrat dan karbohidrat paling banyak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas yang mengeluarkan tenaga. Ya, pada saat antum berolahraga, pada saat antum lari, bersepeda, ya, pada saat antum membantu orang tua, misalkan mengepel, mengangkat air, itu membutuhkan tenaga kan? Dari mana itu diambil? Dari karbohidrat. Pertama dari karbohidrat. Ya, karbohidrat tadi sebenarnya ini ada di bawah lagi ya. Jenis karbohidrat itu dari apa aja ya? Karbohidrat itu dari nasi, dari ubi, ya, dari buah seperti alpukat,
dari sayuran, ya, itu membutuhkan, ya, tubuh kita membutuhkan karbohidrat untuk tenaga. Paling utama karbohidrat. Setelah karbohidrat, misalkan antum udah kerja keras naik sepeda gitu kan, udah naik sepeda jauh, misalkan 5 kilometer atau berlari selama setengah jam, karbohidrat antum sudah habis yang dalam tubuh. Apalagi diambil proteinnya untuk tenaga antum tadi, ya, diambil protein. Berolahraga lagi antum, tadi karbohidratnya sudah habis, ya, antum masih lanjut berolahraga, masih lanjut melakukan aktivitas, proteinnya udah habis juga, lanjut diambil lemak dalam tubuh antum itu sebagai zat untuk membakar sari-sari makanan sehingga menjadi tenaga, ya. Udah habis lemaknya juga jarang, ya, jarang. Orang biasanya kalau sudah habis lemak ya udah lemes dia tuh, ya. Sudah habis lemaknya, sudah habis. Pertama karbohidrat untuk istilahnya bensin, ya. Karbohidrat ini sebagai bensin untuk penggerak tubuh antum. Kalau motor atau sepeda motor atau kereta penggeraknya apa? Pertalite, ya. Bensin, Pertalite, Pertamax. Nah, itu zat-zatnya untuk penggeraknya. Kalau kita karbohidrat tadi, karbohidrat, ya. Setelah karbohidratnya habis, masuk dia protein. Nah, seperti itu, ya. Urutannya seperti itu. Bukan mineral atau vitamin, ya. Kemudian yang C, mengatur proses faali tubuh. Apa maksudnya ini? Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasi. Misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, membentuk zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses faali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air, ya. Maksudnya proses faali adalah apa? Proses sistem kerja tubuh antum di dalam tubuh ini yang enggak kelihatan. Itu, ya. Proses faali artinya proses kerja tubuh antum, sistem kerja tubuh antum, organ-organ dalam tubuh antum yang enggak kelihatan oleh mata antum. Proses detak jantung, proses mengalirnya darah, proses memperbaikinya sel-sel tubuh antum apabila terjadi luka, ya, atau terjadi memar, ya. Itu kan misalkan antum luka, antum pun enggak ada gini, kulit tolong perbaiki, ya, lukanya ini, ya. Ya. Enggak ada antum perintah gitu kan? Nggak ada, ya kan? Hanif ada Hanif. Misalkan antum kena sayat tisosilet, kulit perbaiki, ya, lukanya ini, ya, kering, ya, besok jangan keluar lagi darahnya. Nggak ada gitu kan? Nggak ada. Nah, dia baik sendiri. Itu artinya proses faali, ya, atau proses kerja tubuh antum yang nggak kelihatan mata antum bekerja dengan baik, ya. Itu juga dibantu dengan makanan, ya, dibantu dengan makanan. Misalkan juga ada seseorang kena virus batuk flu, misalkan seperti itu. Kalau udah batuk flu, pasti paru-paru kita terganggu kan? Terganggu dengan tertutupnya dengan dahak, betul kan? Nah, dengan dahak, ya kan? Leher antum juga tertutup dengan dahak. Nah, itu kan sangat mengganggu, ya. Bagaimana caranya? Sistem imun antum, ya, sistem daya tahan tubuh antum melawan tadi virus tadi, melawan tadi zat-zat dahak antum tadi itu di dalam tubuh antum. Gak kelihatan kita, tapi dia melawan, ya. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh antum tadi melawan. Dengan apa? Sistem kekebalan tubuh antum dibantu dengan makanan, ya. Kalau antum gak kuat makan, gak kuat minum, gak kuat makan makanan yang bergizi seperti tadi, ya, sistem tubuh antum, imun antum akan lemah, ya, karena imun itu makanannya juga makanan, ya, ya, dia memerlukan makanan, ya. Kalau kita kekurangan zat gizi yang 6 tadi, ya, maka tubuh akan susah untuk melawan virus yang ada dalam tubuh kita, susah dia memperbaiki kembali. Nah, seperti itu, susah memperbaiki kembali. Makanya orang yang kalau makanannya sedikit, payah makan, susah makan,
maka kalau kena sakit susah sembuh, betul nggak? Nah, contohnya jantung sakit, pasti orang tua antum makan anak yang banyak nak, biar cepat sembuh nak, makan anak yang banyak. Nah itu tadi gunanya untuk apa makan banyak? Agar zat-zat sari makanan tadi terserap sehingga membantu imun yang ada dalam tubuh antum, membantu sistem kekebalan yang ada dalam tubuh antum yang terdapat pada sel darah putih, ya. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh antum terdapat di sel darah putih, ya. Sel darah putih itu sangat membutuhkan zat gizi makanan. Maka dari itu, ya, zat makanan berguna untuk sistem faali atau sistem kerja tubuh, sistem organ tubuh yang di dalam tubuh antum yang nggak kelihatan mata, ya. Nah itu dia. Maka dari itu, masya Allah ya, Allah menciptakan tubuh kita ini, ya. Menciptakan tubuh, ada namanya makhluk, ya. Makhluk di dalam tubuh kita itu bernama imun di dalam tubuh kita ini. Jadi kita nggak perlu memerintahkan. Misalkan antum flu atau demam gitu kan, nggak perlu untuk perintahkan, imun lawan ini virus flu ini, kalahkan ya dia, ya. Nggak perlu, kita diem aja gitu, diem aja atau berdoa sama Allah minta sehat, udah dia bekerja sendiri, bergerak dia. Antum Ustaz nggak bisa menampilkan pula ya. Kalau antum lihat di YouTube, coba cek ya nih, siap ini kalau bisa ya. Sel darah putih, video sel darah putih mengalahkan virus. Nah ada itu, dia gini bergerak itu. Sel darah putih kita itu dalam tubuh kita itu bergerak mengalahkan virus. Kalau ada virus masuk dia bergerak, berantem dia, iya, dalam tubuh kita ini. Makanya Ustaz melihatnya itu masya Allah gitu kan. Ada makhluk dalam tubuh kita sedang berantem, virus dan sel darah putih atau imun tadi itu berantem, dia bergerak, iya. Tapi mata kita nggak bisa melihat, dia di mikroskop gitu. Tapi di YouTube ada kalau antum mau lihat sel darah putih melawan virus. Ketik aja seperti itu. Antum heran, dalam tubuh kita ini ada seperti ini ya, makhluk seperti ini gitu. Iya, ada seperti itu ya, Allah menciptakan. Tapi ada salah satu virus yang nggak bisa dikalahkan oleh imun atau sel darah putih kita. Apa itu? Virus apa? Ada, bisa nanti divaksin, dibantu vaksin jadi kuat lagi sistem imun kita, sel darah putih kita. Ada lagi. Virus apa? Enggak bisa. Ini udah ada vaksinnya nih. Vaksin itu kan berguna untuk meningkatkan imun kita, meningkatkan sel darah putih kita, dibantu istilahnya. Jadi imun kita itu membutuhkan vaksin tadi itu. Jadi kuat lagi vaksinnya untuk mengalahkan corona itu. Ada. Ini dia udah bertahun-tahun dia, mulai dari kakek kita, zaman kakek kita dulu udah ada nama virus ini. Tapi sampai sekarang belum ada vaksin atau obat yang bisa mengalahkan virus tersebut, ya. Dalam arti apa? Enggak. Masih bisa dikalahkan nama imun tubuh kita. Antum kalau Ustaz bilang pasti oh iya Ustaz lupa. Ada yang tahu? 3 huruf. HIV betul, HIV. Oh, bahaya kan, betul saya bilang ya. HIV ya. Bahasa Inggrisnya Human Immunodeficiency Virus, ya. Human Immunodeficiency Virus artinya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi virus HIV ini sangat berbahaya. Dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita atau imun kita. Belum bisa dia mengalahkan HIV ini. Dia keok. Kalau udah berhadapan sama virus HIV, maka imun kita atau kekebalan tubuh kita atau sel darah putih kita nggak bisa melawan dia. Nah, maka dari itu jauhi segala sesuatu yang mendekati kepada HIV, ya. Tahu HIV dari mana menularnya?
Dari mana HIV menularnya? Antum mau nggak deket-deket sama orang kena HIV? Nggak mau, nggak tahu pada penyakitnya apa ya kan, tapi geleng-geleng. Ya Hanif ya, Hanif nggak tahu HIV, pernah denger ya kan, tapi kalau dibilang mau nggak deket sama orang kena HIV, nggak mau, padahal nggak tahu kena HIV itu kayak mana ya kan. Nah, minggu depan ya saya ceritakan HIV itu kayak mana ya, saya ceritakan HIV itu bagaimana, jadi antum biar tahu ya, memang HIV itu penyakit yang sangat mengerikan ya. Ya udah habis waktu kita ya, minggu depan kita lanjut lagi ya. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.